Shalom, selamat pagi, happy Sunday Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan dan beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya, puji nama Tuhan. Saya jemput bangkit berdiri dalam sukacita di rumah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kita boleh lihat kanan kiri. Kasih fellowship salam dengan senyum yang paling manis sebagai anak Tuhan. Katakan Tuhan memberkatimu, Tuhan mengasihimu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita akan sama-sama sebagai insan Pentakosta, kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Dan kemudian dilanjutkan kita sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Yang siap katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pentakosta ketiga, 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Katakan haleluya, haleluya. Mari umat yang dikasih Tuhan, yang disertai Tuhan dalam melewati setiap musim kehidupan, sama-sama kita nyatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit benular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, amin Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa mengawali ibadah kita. Sebab bagimu Tuhan segala hormat, bagimu Tuhan segala kemuliaan, pujian, keagungan. Karena apa yang Tuhan buat dalam hidup kami ajaib, dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur kalau kami ada di minggu ketiga di bulan Oktober ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Dalam kuartal keempat terakhir di tahun 2025, Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap menyertai kami melewati berbagai musim kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau Allah yang kami sebut Allah Immanuel, Allah yang menyertai umatnya, Allah yang menuntun kami dari hari demi hari. Tuhan, kami bersyukur pada minggu pagi ini di rumah-Mu yang kudus. Kami siap beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang mengubah hidup kami. Dan kami pulang, kami berbeda. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan firman itu yang mengubahkan kami. Bahkan waktu kami menerima sakramen perjamuan kudus, kami dikuatkan, disatukan dengan persekutuan tubuh dan darah Kristus. Dalam penderitaan Tuhan, dalam kebangkitannya, kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang melewati setiap musim kehidupan kami.
Kami siap beribadah dengan sorak-sorai. Kemuliaan pengagungan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah dengan sukacita, dengan hati yang tulus berfokus pada Kristus. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya mulai tangan-tangan yang siap memuji menyembah Tuhan. Boleh kasih tos kanan kirinya bilang Tuhan Yesus ajaib dalam hidupmu. Haleluya. Mari bersuka cita di rumah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya. Amin. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia kiblat sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, Kau baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Kau baik dulu sekarang selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya. nyanyi besarkan agung nama. Puji dia kiblat sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan dibantu katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Kau Tuhan yang menyertai setiap hari. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat sendiri katakan, sebab Tuhan baik. Yang merasakan kasih Tuhan angkat tanganmu. Sebab Tuhan baik. Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Di setiap musim kehidupan kita Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Mari bersama-sama nyatakan, sebab Tuhan baik, dulu sekarang selamanya. Sebab Tuhan baik, Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami
Yesus dahsyat. Selamat Yesus baik. Sungguh kami percaya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kau Tuhan yang baik ya Tuhan. Oleh sebab itu kami tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu yang dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Kau yang bersuka cita dan bersyukur sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Hati yang bersyukur Tuhan, siang hari ini kami mau datang kepadamu Bapa. Kami mau bawa pujian syukur kami yang terbaik bagimu Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, di setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Tak sekali-kali Kau tinggalkan setiap kami. Oleh sebab itu layaklah Kau disembah, Kau dipuji. Kami bawa sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau layak terima pujian, Kau layak ditinggikan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Syarada batakara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Horaba syakara la bayara la bayara la bayara. Sebab kasih setiamu tak pernah berakhir, tak pernah berlalu, kebaikanmu selalu baru setiap pagi. Hirabashara la bayara la bayara la bayara shanara la bayara la bayara la bayara. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan saat kami ingat segala kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Angkat tangan kami mau katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Kau jagai kami Tuhan. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari dengan rasa syukurmu datang sama Tuhan, katakan terima kasih Tuhan.
kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Ini yang kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih lagi katakan Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, selalu menjagaku. Sebab penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sambil angkat tanganmu datang sama Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Tak pernah sekali-kali Kau tinggalkan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Ini yang kami percaya Tuhan selalu menolongku. setiap musim kehidupan kami percaya Tuhan Menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih lagi datang sama Tuhan, katakan Tuhan selalu menolongku. Sebab itu kami tak perlu khawatir Tuhan, selalu tak perlu kami takut menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolong. Kau Tuhan yang pegang tangan kami, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku,
kami. Engkau ada ya Tuhan. Kami datang kepadamu siang hari ini Tuhan. Kami bawa sembah kami. Kami bawa iman percaya kami Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang pelihara setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, Kau mengetahui hati kami yang siang hari ini Tuhan, iman kami dibangkitkan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada mujizat-Mu Tuhan. Kau ajaib, Kau dahsyat Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Mari sambil angkat tanganmu katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kami tak perlu takut lagi. Yang telah berjanji dan sanggup. Sebab kami percaya Kau sanggup memenuhi janji. Imanku bersepakat percaya. Kami percaya penuh sama Tuhan Yesus. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar.
Sungguh kami percaya Tuhan kami lebih besar dari segalanya. Yes, amin. Kau pasti genapi janji-Mu. Yes, amin. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari. Dengan imanmu katakan ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. Hinamaya syandara labaya naralamo. Mari saudara yang sudah bisa menyembah dalam roh, kita sembah, angkat sembah kita sama-sama. Horabashandara laba. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Hinaramaya shanaralabaya naralamo. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup menggenapi setiap janji-janji-Mu yang dahsyat. Karena kami yakin dan percaya bahwa kami sudah menerima setiap janji-Mu Tuhan. Setiap kami sudah disembuhkan, setiap kami sudah dilepaskan, setiap kami sudah dibebaskan, setiap kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya hari ini setiap kami yang menyembah Tuhan, setiap kami yang mengangkat tangan, kami tahu Tuhan turun tangan atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini juga kami berdoa membawa bangsa kami Indonesia. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah lautan, daratan, udaranya dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan berkat atas bangsa kami. Kami perkatakan sukacita atas bangsa kami. Kami perkatakan ada perlindungan Tuhan atas bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari niat-niat orang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bernubuat, bangsa kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pemimpinnya diberkati Tuhan, dari presiden hingga jajaran paling terbawah, semuanya punya roh takut akan Tuhan yang berjalan untuk menggenapi setiap kehendak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bangsa kami Tuhan. Kami tahu hati-Mu ada atas bangsa kami. Engkau sayang, Engkau cinta Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami mau membawa Tuhan, Bapa rohani kami, gembala kami yang terkasih. Yang pertama kami bawa Pak Niko dengan Bu Hermin dan seluruh jajarannya Tuhan. Biar Tuhan berkati, berikan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, tetap terus kuat melayani dalam nama Tuhan Yesus. And now especially Lord, we want to pray for our senior pastor di tempat ini. Untuk Bapak rohani kami, Pastor Weliar bersama dengan Ibu. Mari kita arahkan tangan kita Bapak Ibu Saudara sama-sama. Tuhan, kami melepaskan berkat bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan Tuhan, ada mujizat di dalam setiap langkah hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan Tuhan berkat sukacita, jasmani, rohani, materi disediakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kuatkan terus lututnya, Tuhan kuatkan terus tangannya untuk boleh terus mengangkat tangan menyembah Tuhan. Bersama dengan Ibu sebagai penopang, sebagai tiang doa, Tuhan terus perlengkapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikan terus visi yang baru, pewahyuan yang baru. Bahkan kami percaya melalui kepemimpinan
senior pastor kami Tuhan, kami bisa melihat ada tanda, ada kuasa, ada mujizat yang bukan hanya menyertai hidup hamba-Mu, tapi menyertai setiap pengerjanya, menyertai setiap jemaatnya, menyertai gerejanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, sampai Tuhan Yesus datang terus kuat, tetap kuat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa buat gereja kami di tempat ini. Mari kita lepaskan berkat saudara. Kita lepaskan ucapan syukur kita buat gereja kita GBI Plaza Indonesia. Tuhan kami terima kasih, kami bersyukur buat gereja kamu di tempat ini Tuhan. Engkau yang menetapkan GBI Plaza Indonesia ada di tempat ini. Sebagaimana tempat ini ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pembangunan di P2 akan segera selesai tepat pada waktunya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan akan selesai tepat pada waktunya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk tempat ini. Kami mengucap syukur untuk P2 Tuhan. Di mana tempat itu akan dijadikan rumah pondok Daud. Di mana akan ada banyak orang datang memuji dan menyembah Tuhan. Mereka akan mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus dan Juru Selamat atas hidup mereka. Kami perkatakan Tuhan, berkat Tuhan sudah tersedia dalam nama Tuhan Yesus. Berkat pembangunan sudah tersedia. Kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan dari seberang lautan, kekayaan orang fasik mengalir atas gereja kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya kami yang datang ke tempat ini, kami yang sakit, kami pulang disembuhkan. Kami yang terikat, kami pulang dilepaskan. Kami yang datang dengan permohonan doa, kami pulang dari tempat ini. Waktu kami terima firman Tuhan, ada jawaban doa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang bergumul, setiap kami yang punya permasalahan, semuanya sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Semua sudah selesai. Kami sudah diberkati, kami sudah disembuhkan, kami sudah dilepaskan. Dan berkat-Mu ada bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap umat-Mu. Waktu kami pulang melangkah keluar dari gereja ini, penyertaan Tuhan terus ada sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di minggu ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan pada setiap kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan diakonia. Kau berkati setiap persembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Engkau yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih
Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Shalom semuanya. Tanggal 4 September 2025, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 37 tahun. Dimulai dari kebaktian perdana kita pada 4 September 1988 di Gedung Wisma Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, dengan jemaat sekitar 400 orang. Sekarang sudah berkembang baik di dalam maupun di luar negeri. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 dan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Ini tidak berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali, baru terjadi restorasi Pondok Daud. Tetapi restorasi Pondok Daud telah dimulai. Dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, restorasi Pondok Daud akan selesai secara sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok atau kemah, bukan bangunan permanen yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Di sekitar tabut Allah ada orang yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Dan tiap-tiap regu yang bertugas sebanyak 12 orang. Kalau 288 orang dibagi 12, itu menjadi 24. Sesuai dengan 1 Tawaris 9 ayat 33, diperkirakan selama 24 jam, siang dan malam, mereka bergantian tiap jam berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi Pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Setelah umur gereja kita memasuki usia 25 tahun, Tuhan menambahkan pengertian tentang restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Dari definisi restorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, kita akan melihat tuntunan Tuhan per 5 tahunan dari tahun 1988. 5 tahun pertama, tahun 1988 sampai dengan 1993, fokus pada pujian dan penyembahan. 5 tahun kedua, tahun 1993 sampai tahun 1998, ditambahkan doa. Sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan. 5 tahun ketiga, tahun 1998 sampai 2003, ditambahkan unity. Sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan dalam unity.
5 tahun keempat, tahun 2003 sampai 2008, pemantapan doa, pujian, dan penyembahan dalam Unity. Kemudian 5 tahun kelima, tahun 2008 sampai tahun 2013, ditambahkan siang dan malam, sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam Unity siang dan malam. Itu berarti keintiman dengan Tuhan. 5 tahun ke-6, tahun 2013 sampai dengan 2018, Pentakosta ketiga. Kemudian tahun ke-7, 2018 sampai dengan 2023, Messenger of the Third Pentecost. Restorasi Pondok Daud akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang pertama, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam Unity siang dan malam. Ini prinsip restorasi Pondok Daud. Ini prinsip menara doa. Setelah Roh Kudus Pentakosta pertama turun, maka mereka dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Sejak 37 tahun yang lalu, gereja kita DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kita tidak pernah mengira ini untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Sekarang Pentakosta yang ketiga sudah turun. Kita merasakan bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang lebih dahsyat. Tuhan mau agar kita makin bertekun dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam Unity siang dan malam. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sudah dimulai. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga juga sedang membakar segala kotoran. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan sedang dibersihkan. Hal ini sesuai dengan Malihi 3 ayat 1 sampai 4 yang berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapa yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Pembersihan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Persembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus kudus. Api Tuhan sedang turun untuk membuat hidup kita jadi kudus. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta
kita bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia percaya bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Perjalanan rohani kita sampai dengan tahun 2033 untuk menyelesaikan amanat agung bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, perjalanan bangsa Israel di padang gurun di bawah pimpinan Musa yang dipimpin tiang awan dan tiang api. Bilangan 9 ayat 18 sampai dengan 23 berkata, atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ketika awan itu lama tinggal di atas kemah suci, orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Dan mereka tidak berangkat. Ada kalanya hanya beberapa hari awan itu di atas kemah suci. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu diam hanya dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkat. Baik pada waktu siang maupun waktu malam. Ketika awan itu naik, mereka pun berangkat. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci. Baik 2 hari, sebulan atau lebih lama. Orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Seperti perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Yosua 3 ayat 4 berkata bahwa perjalanan ini akan melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Perjalanan ini akan dipimpin oleh tabut Allah. Supaya tahu tuntunan tabut Allah, maka harus ada jarak sekitar 2000 hasta. Sekitar 914 meter. Perjalanan kita untuk menyelesaikan amanat agung dan memasuki tahun 2033 akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Karena itu perjalanan ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tahu pimpinan Roh Kudus, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hidup kita harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita. Seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta. Sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Di sini Tuhan memberikan kepada kita pengertian sebagai berikut. Cara-cara yang dipakai sekarang menuju tahun 2033 tidak sama dengan yang dipakai di zaman dulu. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita caranya. Hanya kita belum mengerti sepenuhnya. Membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara pada zaman itu merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Mungkin kita menganggap cara-cara yang dipakai sekarang ini tidak mungkin dilakukan.
Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membuat air memancar di padang gurun dan di padang belantara. Jadi di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman, menutupi bangsa-bangsa. Justru Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan memenuhi umat pilihannya. Ini akan membuat kita semua bersuka cita dan umat Tuhan akan memberitakan kemasyhuran Tuhan. Umat pilihannya akan menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, kita harus fokus kepada 3 hal. Yang pertama, tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. Katakan amin. Jesus for everyone. 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 Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Sitrot. Beliau adalah seorang penginjil televisi dan penulis buku. Sekaligus pemilik dan pembawa acara talk show It's Supernatural yang menampilkan kesaksian mujizat dan pengalaman supranatural. Dia banyak mempelajari kehidupan dari banyak hamba-hamba Tuhan besar. Dan dia menemukan bahwa satu rahasia besar di balik kuasa yang besar dari hamba-hamba Tuhan ini. Ternyata mereka punya satu kemiripan. Yaitu mereka punya kebiasaan berdoa berjam-jam dalam bahasa roh. Waktu dia bertanya kepada Yong Ki Cho, dampak dia berdoa dalam bahasa roh 6-8 jam setiap hari. Yong Ki Cho berkata, saya tidak mungkin punya gereja sebesar ini kalau saya tidak melakukan hal ini. Wow. Sudah lebih dari 1 tahun Tuhan menyuruh saya untuk lebih banyak berdoa dalam bahasa roh. Saya lakukan. Saya banyak berbahasa roh dalam setiap kesempatan. Saya diingatkan tentang Rasul Paulus yang berkata, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Saya mulai digerakkan waktu minggu pertama bulan Agustus tahun 2025 di Balai Kartini. JIS. Dalam 2 kali kebaktian untuk berdoa dalam bahasa roh sebelum doa berkat. Ternyata Tuhan suruh saya melakukan hal yang sama di Modern Land pada minggu keduanya. Waktu itu Ibu Christina dapat penglihatan. Saya diberi mahkota dan tongkat serta jubah kerajaan berwarna ungu. Tuhan berbicara tentang otoritas untuk bangsa-bangsa. Pada bulan Agustus 2025, saya diberikan data tentang jumlah gereja, jumlah jemaat, dan jumlah kul. Saya terkejut karena kenaikannya sangat signifikan dibanding dengan data 1,5 tahun yang lalu. Saya tahu ini juga disebabkan saya lebih banyak berbahasa roh dalam kurun waktu itu. Hari-hari ini saya melihat gerakan Roh Kudus Pentakosta ketiga bertambah dahsyat. Saya juga melihat lebih banyak orang-orang termasuk para pemimpin yang berapi-api, on fire. Saya menggarisbawahi tentang perintah Tuhan untuk lebih banyak berbahasa roh kepada kita semua. Kalau kita mau melihat mujizat yang dahsyat, lakukanlah itu. Yang mau katakan amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuntunan Tuhan kepada kita untuk Jesus for Everyone tahun 2033 dimulai di Amsterdam tahun 2023 dengan tema Everyone. Kemudian tahun 2024 di SICC Indonesia yaitu Everyone Asia dengan tema Reaching Every Person on Earth. Yang ketiga melalui Planet Shakers Melbourne yang datang ke SICC tahun 2025. Kedatangan Planet Shakers bersama gembalanya Pendeta Russell Evans dan istrinya Samantha. Bukan kita yang mengundang, tetapi mereka mendapatkannya pada waktu acara Everyone Asia. Bahwa mereka disuruh Tuhan datang di SICC untuk membawa api dan mengambil api. Kita mendapatkan tuntunan Tuhan melalui Pendeta Russell Evans yang berkata, saya di sini untuk mendeklarasikan, memperkatakan bahwa Pentakosta ketiga ada di sini. Ada di sini. Gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. 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 Russell Evans dan tim datang membawa doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dia melihat Pentakosta ketiga ada di sini. Artinya Pentakosta ketiga sedang turun. Kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pentakosta ketiga akan turun lebih dahsyat. Dan ini akan mengubah kehidupan kita. Cara hidup kita berubah. Akan terjadi gerakan Tuhan yang terbesar. Yaitu terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini yang harus kita lakukan menuju tahun 2033. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mulai berbahasa roh. Terus berbahasa roh. Berbahasa roh. Kamu berdoa buat anak-anakmu semua ini Tuhan. Pakai mereka, pakai mereka, pakai mereka. Cara hidup kami akan berubah ya Tuhan. Kami akan banyak memuji, menyembah Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah. Roh Kudus Pentakosta dicurahkan lebih dahsyat lagi. Itu yang akan mengubahkan kami. Cara hidup kami berubah, berubah, berubah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Jesus, terima kasih. Ora la bala 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 bala. Oria la la bala 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 bala. Oria la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Jesus, 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 Jesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau berkati, Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Kita akan diberkati Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, harus kita selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni, ampuni, ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni. Ampuni Tuhan anak-anak-Mu, ampuni mereka, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerintahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, mengangkat cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapan syukur dengan suara, dengan diam. Tuhan terima kasih. 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 Oh, Yesus terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhan.
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.